ada negara lain seperti Malaysia saja sudah lebih maju dari kita kok pribuminya dan bangsanya. Tapi kita yakin Prof ya bahwa kita bisa berubah. Bisa asal pemimpinnya mempunyai mental perubahan, karakter perubahan yang terus-menerus untuk memperbaiki kondisi rakyat. Itu. Saya senang pakai kata-kata perubahan karena kata-kata perubahan itu sekarang sering banyak dipakai keadilan sosial dan perubahan. Tapi ini jangan diartikan politis ya, enggak. Politis mewakili semua pemerintahan pasca 2024 menurut saya tak terelakkan, dia harus melakukan perubahan. Tak Betul. terelakkan. Jadi karena kalau tidak melakukan itu rakyat yang akan merubah dia. setuju Prof. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini kesempatan emas lagi bisa ketemu dengan ngobrol dengan Prof Didin S. Damanhuri, guru besar Prof di IPB. Ya, IPB kan Prof, ini bukan kampus lain. ada di Paramadina juga. Paramadina ya. Tapi saya guru besar pernah ngajar sebagai tamu di Unpad, di UI. Tapi basicnya memang IPB kan sebelumnya. Ya. Enggak, saya 41 tahun. Jadi guru besar itu adalah 22 tahun. Tapi sebagai dosen sudah 42 tahun. Wow, dosen 42 tahun. Jadi almost hidupnya sebagian besar adalah walaupun saya sebagai aktivis, jadi, kemudian pernah masuk birokrasi, kepala badan, staf ahli menteri, kemudian komisaris Jam Sostek, kemudian staf ahli Lemhanas yang kerjaannya memberikan rekomendasi tentang ekonomi ke presiden. Ya, jadi kemarin teman-teman ini background-nya adalah kemarin di acara Forum Negarawan pada 11 Agustus 2023 di Museum Satria Mandala, Jakarta. Prof Didin ini mendapatkan kesempatan untuk berpidato pertama kali di giliran pertama dari puluhan tokoh nasional yang hadir saat itu. Prof Didin ini yang pertama dan paling panjang, 24 menit. Ya, 24 menit, panjang sekali, lengkap, dan ini ada teksnya ya sampai 5 halaman dibaca, dan itu semua cerita tentang sejarah bangsa dalam rangka memperingati 78 tahun Indonesia merdeka. Cuma sayangnya teman-teman, ini kesalahan saya juga minta maaf sama Prof Didin. Saya yang harusnya merekam itu full, terlambat datang karena kemacetan. Sehingga pas bagian Prof Didin malah saya nggak rekam gitu, dan ini membuat agak sedikit messy di kalangan Forum Negarawan ini. Oleh karena itu hari ini kita ketemu dan tadi sempat saya rekam lagi. Tapi kita akan, itu backgroundnya ya. Tapi ini menarik teman-teman, saya pikir kita bisa mengambil banyak pelajaran dari Prof Didin tentang bagaimana dari seluruh pengalamannya adalah bagaimana sih mengabdikan diri untuk tidak hanya sekadar bekerja, tapi untuk bangsa dan negara, untuk umat juga. Prof, apa sih the most important things dari seluruh pengalaman Prof? Pernah di kepala badan sebagai guru besar juga, pernah di Lemhanas juga dan sebagainya. Yang paling penting dari masalah bangsa ini sekarang menurut Prof apa? Yaitu perjuangan keadilan sosial. Langsung dijawab, artinya itu udah berulang-ulang ya. Iya. Artinya itu obsesi saya sejak masa muda. Keadilan sosial. Ya. Jadi mulai saya sebagai seorang anak desa ya. Anak desa. Ya, artinya di sebuah kota kecamatan, ayah saya itu adalah seorang petani tapi dan pedagang gitu. Di tingkat pedesaan sana. Jadi peristiwa hidup ini saya dimulai dengan bagaimana ayah saya itu misalnya menghadapi katakanlah penguasa di daerah waktu itu. Itu pernah jadi waktu saya belum sekolah atau awal-awal SD gitu ya. Pernah menyaksikan bagaimana ayah saya diperlakukan tidak adil oleh seorang tokoh di sebuah kecamatan. Dan saya saksikan dialog mereka. Nah, yang saya terkesan adalah ayah saya itu berani terhadap seorang tokoh yang sangat berpengaruh untuk memperjuangkan keadilan yang waktu itu tokoh itu ada konflik perbatasan lahan yang itu dirugikan ayah saya itu dan dia lawan. Nah, sehingga kesan itu kemudian sebagai seorang yang memang saya dari desa begitu ya. Kemudian saya sekolah, terus terang SD, SMP sampai SMA itu saya sering juara 1 lah. Tapi kemudian menjadi aktivis
di KAPI. KAPI. Iya, waktu Oke. zaman Orde Lama ya? Lama itu. Bagaimana waktu itu Soekarno ya Yes. sebagai seorang yang sangat dikagumi bahkan di tingkat bukan hanya nasional tapi internasional. Tetapi Indonesia itu menurut Benjamin Higgin itu adalah negara salah satu termiskin di dunia. Sehingga banyak orang berpakaian pakai Karung goni. Oke. saking sangat kurangnya sandang, krisis sandang. Nah, belum lagi kelaparan yang menimbulkan kematian di Lampung, di berbagai daerah dan sebagainya. Dan bagi saya itu menjadi kontradiktif, ya, di mana Soekarno sangat mempunyai panggung internasional di non-blok, di ASEAN bahkan, artinya di ASEAN the Big Brother, kemudian di non-blok, dan dia pernah Indonesia dengan beraninya keluar dari PBB. Tetapi ekonomi tidak terurus dan rakyat banyak kelaparan sampai kematian dan sandang krisis. Bagi saya itu ketidakadilan yang bersifat struktural. Mulailah saya berpikir tentang kontradiksinya Soeharto yang memperjuangkan sosialisme, katanya Soekarno itu tetap sosialisme ala Indonesia katanya, tetapi yang terjadi adalah sebuah kontradiksi di mana ekonomi tidak terurus dan rakyat miskin, dan kemudian bahkan sampai ada kelaparan yang kematian dan sandang yang pakai karung goni itu. Nah, Dan sampai sekarang itu ya, keadilan sosial ya, jadi berlanjut tuh dalam tahap dalam berikutnya itu Soeharto kan bergelimang dengan utang luar negeri, penanaman modal asing, pembangunan ekonomi luar biasa. Cuman saya sebagai seorang yang akademisi, political economist, Soeharto itu secara ekonomi itu terbaik di antara seluruh periode pemerintahan. Dalam arti rakyat kebutuhan pokok itu terjamin, terjangkau dan stabil. Kemudian ada industrialisasi dan relatif juga rasio Gini itu relatif merata, tingkat kemerataan. Hanya dia kemudian menimbulkan, terutama periode 70 sampai 80 itu rakyat itu, saya sendiri merasakan setiap pemilu itu selalu ada ketakutan. Selalu ada ketakutan. Jadi ada hak-hak politik rakyat itu yang tidak dijamin oleh dia. Dan itu waktu itu yang berkuasa adalah ABRI, yang kemudian diproksi kepada Golkar dan selalu menang. Jadi secara politik human right rakyat kurang terjaga. Lalu kemudian yang terjadi adalah ketidakadilan politik, gitu. Tapi ada semacam keadilan ekonomi. Nah, zaman reformasi itu terbalik. Yang tadinya dituntut supaya ada demokrasi politik, gitu ya. Kemudian itulah demokrasi yang disodorkan dari Barat itu dan diadopsi oleh Indonesia, dan ada pemilu yang reguler, ada jaminan HAM, tapi kemudian tidak substantif. Karena demokrasi politik tanpa demokratisasi ekonomi dan penegakan hukum itu nonsens. Itu yang terjadi sekarang. Yang terjadi sekarang adalah ketidakadilan ekonomi, yang ketimpangan aset yang sangat buruk, terburuk di dunia menurut indeks oligarki itu. Nah, jadi bagi saya hidup ini yang saya terus perjuangkan adalah soal keadilan sosial. Jadi kata kuncinya keadilan sosial. Dan itu gak susah itu dari dulu. Susah. Dan masalah kita itu aja ya. Dua, Pancasila ujungnya dari semua sila itu adalah keadilan sosial. Begitu juga Undang-Undang Dasar 45 pembukaannya. Dan dalam Islam itu adalah adil. Jadi saya sebagai aktivis yang sejak SMP sampai hari ini masih jadi aktivis di lingkungan umat, itu adalah keadilan. Keadilan. Jadi bank syariah itu, Bank syariah ya gimana? misalnya ya, yang katanya bank syariah itu, saya ada mahasiswa yang sudah saya bimbing, dan saya juga presentasi di ICMI waktu itu, sudah ada pertumbuhan sekitar 60%, sehingga sekarang hampir 1.000 triliun omsetnya bank syariah. Aset. Omset ya. Tetapi itu belum memenuhi maqasid syariah, yaitu keadilan. Mengapa? Karena musyarakah mudharabah itu
rata-rata baru 27%, yang lainnya itu Murabah. ya pokoknya Murabah, jual beli, kemudian cost plus margin. pokoknya konsumtif. Konsumtif. Sehingga dana Kemudian yang multiguna hampir ya. 1.000 triliunnya itu ada BSI yang terbesar dan lebih besar dari bank BUMN yang lain, tetapi belum memecahkan keadilan ekonomi. Karena porsi bagi hasilnya masih belum sebesar porsi Konsumtif ya, konsumtif ya. Cost plus margin, murabah, Ya, murabah, jual beli dan lain-lain. Oke, ya itu hal lain sebenarnya. Tapi kita akan balik lagi bicara ke makro sisa. Kebetulan saya dulu wartawan ekonomi syariah, jadi saya cukup Iya. jadi Iya, iya. Prof, ini yang menarik Prof, soal keadilan sosial. Saya senangnya pertama kali Prof mengatakan tadi adalah soal keadilan sosial, dan itu dengan yakin sekali teman-teman. Tapi ada satu hal lagi yang sebenarnya kemarin ada Pak Rizal Ramli didatangi oleh Pak Amin Rais. Ya, ya. Kebetulan saya meliput full itu acara itu. Dan ada satu komentar Pak Rizal Ramli yang menarik, yaitu 25 tahun dari zaman Soekarno, kemudian 25 tahun lagi ketika reformasi, dan sampai sekarang 25 tahun, ya 25 ya, 25 tahun lah ya. Ya hampir 25 tahun. Hampir 25 tahun lagi kita masih mengurusi satu hal yang sama, korupsi. Iya. KKN. Dan itu yang merusak sekali keadilan. Keadilan sosial. Jadi ada kaitannya korupsi Sangat. keadilan sosial. Jadi terganggunya pada zaman Orde Baru maupun zaman Reformasi adalah korupsi. Bahkan menurut ICOR analysis namanya ya, yang metode Sumitro Jayadikusuma itu, kalau zaman Orde Baru itu rata-rata kebocoran itu sekitar 30%. Tapi sekarang di mana mahasiswa S3, S2, S1 yang saya bimbing itu sudah antara 30 sampai 57% kebocoran APBN, APBD dan di mana-mana itu. Jadi meningkat, dan itu merusak keadilan. Jadi tadi ya, Makin menjauhkan kepada pencapaian keadilan sosial. Korupsi itu. Korupsi. Nah, korupsi bisa jadi adalah imbas dari sistem Ya. yang berlaku saat ini. Kalau saya bilang neoliberalisme, apa yang ada di bayangan Prof? Jadi gini, begini, jangan salah sangka ya. Iya. Neoliberalisme ketika berlaku di Amerika, di mana tingkat pendidikan rata-rata S1 ke atas, itu relatif memang ada ketidakadilan sosial di sana, yang paling buruk di antara negara maju. Tetapi kemajuan teknologinya luar biasa. Dari sejak Triple T sampai digitalisasi, itu Amerika. Jadi neoliberalisme itu dengan kemajuan teknologi. Bagus untuk innovation. Iya. Tetapi di kita ini udah neoliberalisme di negara yang terbelakang, sehingga primitif, demokrasinya primitif, kemudian ekonominya primitif, artinya tidak pelaku ekonomi, baik itu pelaku ekonomi negara maupun apalagi swasta, itu tidak berbasis pada efisiensi dan inovasi. Jadi berbasis kepada rent seeker namanya, perburuan rente. Itu yang membuat Indonesia ini neoliberalisme yang primitif. Sudah timpang penguasaan aset antara orang super kaya dengan masyarakat bawah, dan kita dijajah secara teknologi, tidak menguasai teknologi. Bergantung pada teknologi negara lain yang diciptakan dan dikelola negara maju. oleh negara maju, oleh negara lain. Ya celakanya, saya tidak habis pikir perjanjian kerjasama yang disebut dengan komprehensif strategis dengan China itu, yang baru-baru ini itu di Chengdu itu, Jokowi menyerahkan pengelolaan IKN desain dan IKN keseluruhannya itu, termasuk investasinya itu kepada China, dan konsensi kumulatif 190 tahun. Wow. Itu sama dengan serah bongkokan bahwa IKN ibu kota negara itu nanti akan dikontrol oleh negara superpower, karena nanti perkiranya 2050 itu China itu udah melewati Amerika. Iya. Sebagai bukan hanya superpower di bidang nuklir macam-macam, tapi juga ekonomi. Yes. Kenapa ibu kota kita dikontrol oleh negara superpower seperti China gitu? Itu masalah besar menurut saya dari pemerintahan Jokowi di akhir kekuasaannya.
Dan ini menarik ya. Ini kemarin sepertinya kejadian di Chengdu itu menggugah banyak pihak, Prof ya. Iya, iya, iya. Yang saya dengar juga tokoh-tokoh sangat apa ya, bahkan katanya teman-teman, gosip-gosip politiknya, pertemuan Ridwan Ramli dan Amin Rais kemarin itu dipicu juga oleh Chengdu itu. Memang Rocky Gerung ngomong sampai kasar begitu juga karena itu. Gitu. Iya. Jadi Saya nggak mau lah dengan bahasa yang begitu, tetapi saya punya data tentang itu, dan ini adalah bahaya buat kedaulatan negara. artinya seorang guru besar IPB sudah bilang ini bahaya. Prof, guru-guru besar lain, maksudnya rekan sejawat Prof, sepakat nggak dengan soal Begini. Nah, ini menarik lagi. Ini diskusi lain lagi ya. Jadi kampus ini dengan para guru besar ada di dalamnya seluruh Indonesia. Pada umumnya sekarang sibuk dengan mengejar Scopus namanya, yaitu indeks Scopus untuk mereka mempublikasikan karya tulisannya ke internasional dengan segala persyaratan lain-lain. Sehingga waktunya habis untuk orientasi bagaimana bisa terindeks di Scopus. Perguruan tingginya sekalipun itu mengejar indeks-indeks internasional. Sehingga sekarang kampus dibanding di era Orde Baru justru sudah tidak lagi menjadi pusat perjuangan untuk rakyat. Kampus menjadi pusat perjuangan untuk tidak lagi Oke. pusat perjuangan untuk rakyat. Walaupun mungkin secara tidak langsung bahwa hasil-hasil ilmu pengetahuan teknologi untuk rakyat. Tapi siapa yang menjamin produksi ilmu pengetahuan teknologi itu sampai ke rakyat? Siapa yang menjamin? Itu jangan-jangan ini memperkuat produksi iptek ini untuk penciptaan struktur ketidakadilan, ketidakadilan di dalam keseluruhan konstruksi bangsa ini. Jadi kalau demikian, perguruan tinggi juga maaf kepada para kolega guru besar se-Indonesia kalau saya melakukan kritik introspektif bahwa kita sebenarnya harus bertanggung jawab kampus ini karena ini adalah dari pajak rakyat. Hendaknya jangan ditinggalkan untuk terus memperjuangkan baik secara tidak langsung dengan produksi iptek itu, tapi juga harus bersuara terhadap gejala-gejala masyarakat yang berketidakadilan sosial itu. Dan sebenarnya mungkin bisa lebih didengar kalau misalnya selevel guru besar yang bicara atau akademisi. Memang pertanyaannya, mengapa bisa terjadi kampus ini kok pada diam ya? Memang gini, ini analisis lain. Memang kan sekarang itu pemilihan rektor itu 35% itu berada di presiden sekarang. Dan kalau tidak terlalu penting memang diserahkan ke menteri. Artinya kontrol untuk terpilihnya rektor itu ada di istana. Politik. Nah, jadinya politik ya. Jadi sekarang ini terkadang misalnya kejadian di Universitas 11 Maret ya. Itu ada ketua dan wakil ketua MWA diberhentikan guru besarnya oleh Menteri Dikbud. Kan itu Mas Menteri dan itu pertama dalam sejarah dicabut perguruan tingginya. Jadi makin menciptakan sebuah culture of ketakutan, fear culture di kalangan akademisi. Ketakutan jadi ini tidak memiliki posisi sebenarnya kan? Bukan hanya posisi, karena kemudian kan bagaimanapun perguruan tinggi ini baik itu di dalam memperoleh tunjangan-tunjangan itu kan dia dalam kegiatan-kegiatan berbagai kerjasama. Oke. Ada peluang. Jadi ini juga bisa dijadikan kontrol, iya kan? Kontrol. Jadi ada berbagai tingkatan. Para dosen guru besar juga di dalam kegiatan ini bisa dikontrol dengan berbagai kegiatan proyek-proyek itu. Kemudian juga para pimpinan ini, dekan sampai rektor ini juga dengan 30% ada di presiden, membuat kemudian kontrol politik terhadap perguruan tinggi menjadi sangat kuat. Dan ini saya kira sebuah keadaan yang membuat mengapa kampus di era reformasi ini, terutama di 10 tahun terakhir ini hampir-hampir tidak ada suara kritis. Tapi kalau Prof termasuk yang kritis, pengecualian mungkin saya nggak tahu. One in a million ya. Saya nggak tahu. Buat saya sih, asal saya punya data, saya nulis, saya bicara di mana-mana. Saya tetap asal kemudian saya
tidak ngomong menyerang secara personal. Itu saya hindari. Ya. Dan saya harus mempunyai data dan analisis yang itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi alhamdulillah selama ini saya bebas saja. Prof ini kan udah guru besar. Sebenarnya udah selesai ya. Maksudnya ya sudah 2010 saya udah selesai. Pangkat saya baik struktural maupun fungsional udah selesai 2010 kalau nggak salah. Jadi saya ya tetap ada namanya BKD ya untuk dapat itu tunjangan-tunjangan itu. Artinya, saya gini, tetapi dari sisi kepangkatan udah selesai sejak 2010. Maksudnya kenapa nggak selesai juga, Prof? Ngapain bahasnya jadi aktivis juga? Panggilan aja. Ini penting teman-teman. Untuk yang muda-muda jangan berhenti. Panggilan aja. Jadi saya merasa bahwa begini, saya itu tiap pagi ya, kadang-kadang di weekend selalu saya perhatiin. Ini apalagi di era pandemi ya, kemudian perang Rusia. Ini sekarang 50% penduduk yang ini ekonomi rakyat itu makin menurun ya, menurun daya belinya, omsetnya dan sebagainya. Saya tanya tuh, ini data istri saya, itu kebutuhan pokok itu naik terus dan pendapatan nggak naik. Jadi daya beli itu stagnan dan bahkan turun. Itu terbalik dengan data BI yang mengatakan bahwa rekening di atas 5 miliar itu kenaikannya fantastik. Sementara rekeningnya di bawah 5 miliar itu terjadi deteriorasi. Nah, itu katanya sekarang tukang sayur yang udah 4 tahun ini, itu sekarang kalau jualan pun udah berkurang sekitar 60%. Ada tukang ayam, ada tukang kaki lima dan sebagainya. Itu yang sekeliling saya aja. Tapi saya lihat, baik di TV maupun di langsung melihat rakyat ya, mereka nggak mengeluh. Mereka ada yang tukang sol sepatu itu bisa seminggu tidak punya langganan, tidak punya pendapatan, tapi dia terus bekerja. Dan saya tanya, ya saya tetap akan bekerja untuk keluarga walaupun saya sudah tidak punya pendapatan sekarang. Kadang-kadang sebulan hanya itu tukang sol sepatu dan banyak. Nah, bagi saya perjuangan ketidakadilan sosial itu tidak mengenal apakah pensiun. Usia tidak mengenal pensiun. Saya tidak mengenal pensiun. Oke teman-teman, saya sebenarnya mau nyinggung sedikit, Prof. Ini maaf kalau podcast nggak jangan terlalu panjang juga ya. Tapi intinya itu tanya sosial. Sedikit menyinggung mungkin yang soal rent seeker ya. Ini banyak sekali rent seeker, oligarki juga rent seeker sebenarnya ya. Jadi ada istilah namanya catut dalam bahasa Indonesia. Itu asalnya dari tukang catut, TJ atau et. Nah, itu di zaman Belanda sebenarnya. Jadi ada kegiatan catut itu adalah mengambil keuntungan dari barang yang dijual. Emang itu ternyata secara diam-diam, secara tidak sah. Tidak sah ya, diam-diam. Jadi sebenarnya jangan-jangan memang mental kita yang katanya mental inlander, mental terjajah ya. Ya begitu. Bahkan mungkin Prof tadi cerita soal rakyat kecil yang meskipun susah tapi mereka tetap tidak mengeluh. Jangan-jangan dulu Prof, orang Indonesia, orang Nusantara zaman penjajahan Belanda tidak pernah merasa dijajah. Tapi yang merasa dijajah adalah kaum terdidiknya, para ulamanya, para pangeran-pangerannya mungkin. Ya, mereka tahu bahwa ada tembak-menembak, mereka takut tertembak. Tapi kemudian kalau kehidupan eksploitasi dalam parlong, itu mungkin mereka tidak merasa. Karena mereka terlalu abstrak gitu. Sehingga rakyat itu dari zaman normal, katanya dulu itu kan zaman normal. Belanda itu justru dijajah itu normal, pas merdeka malah enggak normal. Yaitu kehidupan itu history of no change, di sejarah yang tetap tidak berubah, yaitu keterbelakangan dan penderitaan. Dan itu sejarah selalu berulang. Mental bangsa selalu berulang. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana kita merubah itu. Dan mengapa ada negara lain seperti Malaysia saja sudah lebih maju dari kita kok, pribuminya dan bangsanya. Tapi kita yakin Prof ya bahwa kita bisa berubah. Bisa.
Bisa, asal pemimpinnya mempunyai mental perubahan, karakter perubahan yang terus-menerus untuk memperbaiki kondisi rakyat. Itu. Saya senang pakai kata-kata perubahan, karena kata-kata perubahan itu sekarang sering banyak dipakai, keadilan Iya. sosial dan perubahan. Tapi ini jangan diartikan Politis ya, enggak. politis, mewakili Semua Iya. pemerintahan pasca 2024 menurut saya tak terelakkan, dia harus melakukan perubahan. Tak Betul. terelakkan. Jadi, Karena kalau tidak melakukan itu, rakyat yang akan merubah dia. setuju Prof. Iya. Artinya kata perubahan dan kata keadilan sosial jangan selalu diasosiasikan dengan Secara politik praktis lah. kampanye salah satu capres. Benar Iya, ya? iya. Iya, betul. Ya teman-teman, ya gimana Prof? Iya. Oke. Oke, ini seru teman-teman ngobrolnya, kalau sama seorang guru besar pasti seru ya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.